Kemudian kita lanjut ke materinya. Kita membuat SPK dengan metode SAW dan juga OPSIS dalam pemilihan tempat kos mahasiswa, teman-teman. Di sini pendahuluan latar belakang setiap pergantian tahun tentunya banyak sekali maba ataupun yang dari semester 2 naik ke semester 3 itu mencari kos untuk tempat tinggalnya. Maka dari itu di sini kami sediakan cara perhitungannya, cara menimbangnya gimana supaya milih kosnya itu benar, tidak asal-asalan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ketika sudah memilih kos ini kita nggak menyesal gitu di kemudian hari seperti itu. Kemudian tujuannya itu yang pertama merancang dan membangun SPK berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python yang menggunakan library yang namanya Streamlit. Di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan hasil perhitungannya dalam bentuk web. Kemudian menggunakan metode SAW dan OPSIS dan membandingkan hasil rankingan SAW dan OPSIS. Dan yang keempat, menghasilkan sistem rekomendasi kos terbaik berdasarkan harga sewa, jarak, fasilitas, dan keamanan. Kemudian manfaat penelitian ini saya rangkum menjadi 3 bagian. Pertama, bagi mahasiswa itu tentunya dalam memilih kos dia tidak akan kecewa, tidak akan menyesal. Karena apa? Karena dia memilih kos berdasarkan perhitungan yang matang. Yang kedua adalah bagi peneliti, yaitu menambah pemahaman dan pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu yang sudah dia ketahui. Yang ketiga, bagi institusi, yaitu menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait implementasi metode SPK pemilihan alternatif. Kemudian yang kedua tinjauan. Jadi ketika sistem berhubungan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung magang universitas dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tapi di sini kan kita contohnya untuk magang universitas dalam lingkup mahasiswa. Di SPK fokus pada penyedia informasi, lalu ada pemodelan data dan analisis alternatif untuk menjelaskan masalah-masalah yang bersifat semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Seperti kasus yang kita ambil yaitu pemilihan tempat kos yang melibatkan banyak kriteria. Lalu yang pertama metode SAW atau Simple Additive Weighting. Jadi SAW ini adalah metode penjumlahan yang terbobot. SAW mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua kriterianya. Lalu yang kedua, kan yang pertama ada SAW, yang kedua ada metode TOPSIS. Jadi metode TOPSIS ini memilih alternatif terbaik berdasarkan jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauhnya dari solusi ideal negatifnya. Kemudian selanjutnya kerangka pemikiran. Lalu ada kerangka pemikiran. Yang pertama itu permasalahan bagaimana nanti mahasiswa itu memilih kos. Lalu yang kedua itu menentukan kriterianya. Jadi di sini kita masukkan kriteria dapat, yaitu harga, jarak, fasilitas, dan keamanan. Nah, lalu ketika sudah mendapatkan kriteria ini kan tadi sebenarnya alternatif juga. Karena di sini kami menggunakan metode SAW dan TOPSIS, maka prosesnya menggunakan 2 metode itu. Lalu jika sudah memproses menggunakan metode itu, lalu dibandingkan dan mendapatkan rekomendasi akhir ranking-nya. Selanjutnya untuk penelitian kriteria dan bobot. Di sini terdapat penelitian kos mahasiswa di sekitar kampus ya, kampus ini dinilai menggunakan 4 kriteria utama. Yang pertama adalah harga sewa, yang kedua adalah jarak ke kampus, kemudian fasilitas keamanan dan tingkat keamanan. Untuk harga sewa ini dia sifatnya itu kos, yaitu menguntungkan bagi si mahasiswa tersebut. Kemudian jarak ke kampus juga dia sifatnya kos, yaitu menguntungkan ke kampus. Kemudian fasilitas kamar, harga sewa itu yang dibayar oleh mahasiswa untuk kosnya itu agak merugikan ya. Yang kedua adalah jarak kampusnya, kos, kemudian fasilitas
plusnya, benefitnya, kemudian tingkat keamanannya sebagai benefit juga. Kemudian metode pengumpulan datanya kita di sekitar sini ada berbagai macam. Ada kita menggunakan satu observasi, yang kedua wawancara, ketiga studi literatur, dan keempat ada dokumentasi. Kemudian data alternatif dan materi keputusan, terdapat 5 alternatif cost yang dievaluasi berdasarkan 4 kriteria data yang digunakan untuk SAW dan TOPSIS. Yang pertama adalah ada cost mawar, cost melati, cost anggrek, cost tulit, dan cost kenanga. Harganya itu bisa dilihat teman-teman. Kemudian jaraknya itu sekitar 500, 300, dan 700. Perkiraan aja dari itu juga. Fasilitasnya dengan sini dan keamanannya dengan angka yang disebutkan. Kemudian hasil perankingan SAW dan TOPSIS. Nanti dengan metode SAW ini di SAW yaitu kos kenanga jadi alternatif kelima, nilainya itu sekitar 0,833. Kemudian kos melati itu 0,780, kos tulit 0,720, kos anggrek 0,68, kos mawar 0,671. Nanti kita akan melihat lebih jelasnya itu di program ini. Kemudian perbandingannya, metode TOPSIS menempatkan A2 kos melati sebagai alternatif terbaik dengan nilai 0,723. Kemudian metode SAW menempatkan A5 yaitu kos kenangan alternatif 5 pada peringkat pertama dengan nilai 0,833. Perbedaan terjadi karena TOPSIS mempertimbangkan kedekatan terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif, sedangkan SAW menggunakan penjumlahan berbobot dan nilai ternormalisasi. Kesimpulannya, dua metode dapat menghasilkan rekomendasi berbeda meskipun menggunakan data dan bobot yang sama. Kemudian rancang sistemnya akan menggunakan bahasa pemrograman Python, kemudian frameworknya menggunakan Streamlit, library-nya pakai Pandas dan NumPy untuk perhitungan matriksnya. Diagram perencanaan ada use case, activity, sequence diagram, dan PNG. Kemudian alur kerjanya nanti ketika awal buka aplikasi nanti sistem akan membuat dataset, cost-nya, kemudian backend kita menjalankan SAW untuk sistem paralel dan tampilkan tabel perbandingan hasil. Selanjutnya kita akan melihat metodenya atau programnya yang telah kami buat. Ketika program pertama dijalankan, maka akan tampil tampilan login autentikasi seperti ini teman-teman. Untuk tampilannya, untuk username-nya saya kasih admin, kemudian passwordnya admin 123. Untuk keamanannya kami menggunakan SH256 untuk sebagai keamanan passwordnya. Kemudian di sini kriteria terdapat 5, 1, 2, 4 kriteria. Yang pertama itu harga. Kita kasih bobotnya itu 0,83. Tipenya apa? Tipenya dia sebagai benefit. Kemudian jarak bobotnya 0,25. Tipenya sebagai benefit juga. Fasilitas kita kasih bobot 0,20. Kemudian keamanan kita kasih juga 0,15 gitu. Dan sebagai benefit di sini saya sudah memberikan fitur root yaitu bisa update dan juga delete. Kemudian alternatif. Lalu yang tadi kriteria sudah ditetapkan kan ada tempat, ada harga, ada jarak, ada keamanan, fasilitas. Lalu jika sudah menetapkan kriteria, lalu kita menerima alternatif cost itu apa aja? Yang pertama ada cost mawar, kemudian kedua ada cost melati, cost anggrek, dan yang keempat cost tulit. Jika sudah mendapatkan kriteria dan alternatifnya, kan tadi kriteria juga sudah ditetapkan bobot-bobotnya berapa saja. Lalu di sini mengikut nilai dari 4 alternatif tadi. Contohnya cost mawar. Cost mawar di kriteria harga kita contoh mengisi nilai 0,90. Lalu di cost mawar dengan kriteria jarak kita contoh masukkan nilai 0,5. Di fasilitas juga mengikutkan 0,80 dan keamanan contoh inputnya itu 0,95. Nah, jika sudah semua dimasukkan nilai-nilai kriteria dari setiap alternatif, Ini cek dulu. Udah lagi di sini sudah semua. Karena kalau ada yang belum kalau nah, sini masih belum diisi. Kita sebagai contoh aja isinya terus 0,80
semua nilai kriteria dari setiap alternatifnya, maka di sini sudah bisa dilakukan proses dari SPK maupun prosedur sendiri. Nah, kan tadi kita sudah menyebutkan tuh nilai-nilai kriteria dari setiap alternatifnya. Nah, jadi di sini kita dapat nih dalam metode SAW ranking satunya atau pos terbaik menurut proses SAW ini yaitu pos mawar dengan skor 0.8639. Lalu yang kedua itu ada pesantren, yang ketiga ada kosmetik, dan yang keempat ada prosedur. Nah, sedangkan metode topsis itu perancangannya berbeda walaupun kriteria bobotnya sama, tapi nanti hasilnya beda. Kalau tadi SAW ranking satunya pos mawar ya. Dalam metode topsis ini peringkat satunya itu pesantren dengan nilai 0,7135, yang pos mawar kedua, pos ketiga, dan yang keempat prosedur. Selesai. Sudah, berarti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ganti. Terima kasih. Kenal,